Haleluya, saudara, senang kita berjumpa kembali dalam misbah doa pagi. Saya percaya setiap pagi kita diberkati oleh Tuhan. Pagi ini juga sekali lagi kita akan datang pada Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, dan saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat saudara semua yang mengikuti pada saat ini. Saudara, ada banyak di sini, ada Tuti Setiawati, Yulia, Lindin, saudara, Ruth, ya, Yanti, saudara, Maida, Tiwi, saudara, ya, Elizabeth, lalu Christian Titin, lalu Angelo, juga Nurwati, saudara, Rosita, Galuh, juga saudara ada Leli, ya, dan Mbak Beta, ya, semuanya diberkatilah oleh Tuhan. Ya, mari kita menomorsatukan Tuhan, kita nyembah Tuhan, tinggikan Tuhan, ya, kita berendam dalam hadirat Tuhan. Biar hadirat Tuhan, ya, menuju kita dan Tuhan ditinggikan senantiasa. Mari menyembah dengan sungguh-sungguh. Saat kami hampiri hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru, ada sukacita dan kesegaran yang baru setiap pagi. Kasih setia-Mu dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih. Di hadirat-Mu ada kuasa yang di hadirat-Mu jiwaku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka.
Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, Roh Kudus. Bawa kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau nyata di hadirat-Mu. Roh Kudus nyata atasku. Di hadirat-Mu, Roh Kudus ubah hidupku. Dipenuhi dengan urapan yang baru, dipulihkan oleh kebenaran firman. Amin. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Berkarya, berkarya, bekerjalah sekarang. Kami tahu hari ini Kau nyatakan anugerah dan lawatan-Mu, melawat kami, menjamah kami, mengubah pikiran, mengubah perkataan kami, mengubah seluruh dan segenap hidup kami. Penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di dalam anugerah-Mu, di dalam penyertaan-Mu, Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, kami aman di dalam-Mu. Kaulah jaminan, Kau pengharapan, Kau perlindungan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sebanding dengan-Mu, Tuhan. Perbaharui setiap hati kami di dalam hadirat-Mu. Perbaharui kami dengan roh yang teguh, Tuhan. Perbaharui setiap hidup kami di dalam hadirat-Mu. Disegarkan di dalam hadirat-Mu, dikuatkan di dalam hadirat-Mu, diteguhkan di dalam hadirat-Mu selalu, dimampukan di
hadirat-Mu, dipulihkan di dalam hadirat-Mu. Oh, terima kasih karena Kau hadir. Kami menyembah Allah yang baik, kami menyembah Allah yang sangat baik. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang, mengubah yang gagal menjadi keberhasilan, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, dan memberi kemenangan bagi yang gagal. Biar kami sepakat dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami setuju dengan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, rencana-Mu Tuhan besar dalam hidupku. Ajarku mengerti setiap rancangan-Mu, iman tak pernah gagal. Rencana-Mu mulia dalam hidupku. Ajar kami sepakat Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, rencana-Mu Tuhan besar dalam hidupku. Ajarku mengerti setiap rancangan-Mu, iman tak pernah gagal. Rencana-Mu mulia dalam hidupku. Ku kan tulis seperti yang Kau rancangkan. Ku melihat seperti yang Kau melihat, seperti yang Kau rancangkan. Demikian ku katakan, ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Ku kan tulis seperti yang Kau rancangkan. Amin, amin. Ku melihat seperti apa yang Tuhan pikirkan, itu yang ingin kami pikirkan. Seperti apa yang Tuhan perkatakan, itu yang kami katakan Tuhan. Amin, terima kasih. Ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami mau nyatakan di hadapan-Mu pagi hari ini bahwa rencana-Mu yang terlebih besar. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, rencana-Mu Tuhan besar dalam hidupku. Ajarku mengerti setiap rancangan-Mu, iman tak pernah gagal. Rencana-Mu mulia dalam hidupku. Ku kan tulis seperti yang Kau rancangkan. Ku melihat seperti yang Kau melihat, seperti yang Kau rancangkan. Demikian ku katakan, ku melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Ku kan tulis seperti yang Kau rancangkan. melihat seperti yang Kau melihat. Amin. Seperti yang Kau rancangkan, demikian kami perkatakan dengan iman. Demikian ku katakan, Ku melangkah. dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Seperti yang Kau rancangkan, Seperti yang Kau demikian kami katakan. Demikian ku katakan, ku melangkah
katakan, ku melangkah dalam rencana-Mu, Tuhan. Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Ira lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Kami mau selalu ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada dalam karya-Mu Tuhan, senantiasa dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami. Engkau yang sudah korbankan segala sesuatu. Engkau yang sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Engkau yang punya rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang terus melindungi dan menyertainya. Engkau yang terus membawa kami Tuhan dari setiap langkah demi langkah. Bahkan Engkau yang mau pakai hidup kami Tuhan untuk selamatkan jiwa, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Segala hidup yang memuliakan nama-Mu, segala hidup yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, biarlah Engkau menaungi setiap kami. Roh Kudus, biarlah terus Engkau berkarya dan berkuasa dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun setiap kami dari langkah sampai langkah berikutnya menuju rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mencapai rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Hidup yang memuliakan Engkau, hidup yang berguna bagi kerajaan-Mu, hidup yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kembali penuhilah hamba-Mu Tuhan. Kuasailah hamba-Mu Roh Kudus, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja. Jamalah setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, persiapkan hati kami menjadi hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti. Kami percaya dan kami lakukan, dan kami mengalami kebenaran firman-Mu, dan rancangan-Mu terjadi dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa, kami serahkan firman Tuhan dalam pengurapan dan karya Roh Kudus sendiri. Terima kasih. Amin. Ya, saudara, bersyukur kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Ya, saya percaya semuanya bisa rasakan hadirat yang luar biasa, bahkan pengurapan. Dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan, saudara. Ya, bersyukur ya Tuhan senantiasa mau nyatakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kedewasaan. Sekali lagi saudara, temanya adalah dewasa lah gitu saudara. Ya, dengan satu tujuan supaya kita sungguh-sungguh saudara makin dewasa ya secara rohani di dalam Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita bisa masuk rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hari Selasa dalam pemuridan saya sampaikan dewasa ya rohani dalam pelayanan. Setiap pelayan Tuhan Selasa adalah untuk ya pemuridan pelayan. Kita harus menjadi pelayan Tuhan yang dewasa. Baru kita bisa dipakai oleh Tuhan. Baru pelayanan kita akan jadi berkat saudara. Tanpa dewasa rohani kita melayani sakit semua saudara. Dan juga nggak bisa jadi berkat saudara. Jadi pesan Tuhan dewasa dalam ya pelayanan saudara. Lalu yang kedua, hari Rabu saya sampaikan dewasa dalam mengambil keputusan. Setiap hari, setiap saat kita harus ambil keputusan. Misalnya pagi hari tadi saudara, kita harus ambil keputusan ikuti apa tidak misbah doa pagi saudara. Senantiasa setiap hari, dan keputusan-keputusan kita akan mempengaruhi kehidupan kita di kemudian. Apa yang terjadi di kemudian sangat dipengaruhi dengan keputusan kita saat ini saudara. Jadi kalau kita ya saudara kanak-kanak dalam mengambil keputusan, nanti di belakang hari kita mengalami banyak hal yang tidak baik saudara.
Tapi saat kita harus ambil keputusan yang penting dalam hidup kita, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah studi, pekerjaan, baik itu masalah pelayanan, keputusan yang berhikmat, keputusan bijaksana, saudara. Orang yang dewasa dalam mengambil keputusan, maka di kemudian hari kita bisa melihat kasih karunia, anugerah luar biasa. Jadi saat ambil keputusan harus sungguh-sungguh ambil keputusan sebagai orang yang dewasa ya dalam ambil keputusan. Lalu ketika dewasa dalam perkataan kita juga mempengaruhi banyak sekali, saudara. Alkitab sampai berkata hidup mati dipengaruhi perkataan kita. Alkitab juga berkata kalau engkau ingin memiliki hidup hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, saudara, peliharalah cara kita berkata-kata, mulut kita, lidah kita, karena kita mengalami kerugian atau keuntungan dipengaruhi oleh kata-kata kita. Menyenangkan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan juga bisa dipengaruhi oleh kata-kata. Keluarga kita, perjuangan kita, pelayanan kita berhasil atau tidak sangat dipengaruhi dengan kata-kata kita yang ucapkan. Maka kita harus menjadi orang yang dewasa dalam perkataan, saudara. Maka perkataan kita akan memberkati dalam kehidupan kita. Sekarang saudara, Jumat yang keempat saya ingin menyampaikan dewasa dalam pikiran atau pemikiran, saudara. Cara berpikir orang dewasa. Bukan cara berpikirnya seperti kanak-kanak, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang sangat-sangat penting sekali juga dalam kehidupan kita. Kalau kita, cara berpikir kita terus kanak-kanak cara berpikir, hidup kita nggak bisa maju, saudara. Hanya itu saja, saudara. Nggak ada sesuatu yang khusus. Tapi kalau kita bisa berpikir, saudara, dewasa, kita akan berpikir bijaksana. Kita akan berpikir jauh ke depan itu, saudara. Dan sekali lagi itu akan menjadi sarana Tuhan tuntun kita. Akhirnya Tuhan pakai kita mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa, saudara. Saudara, jadi kita akan belajar sekali lagi dewasa dalam pikiran atau dalam pemikiran, saudara. Tuhan ingin kita itu dewasa dalam pikiran atau cara berpikir, saudara. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu. Jadi ada pesan, saudara, dari Paulus pada jemaat di Korintus, janganlah seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu. Jangan berpikir seperti kanak-kanak, dikatakan oleh Paulus. Jadilah kanak-kanak dalam kejahatan. Malah kanak-kanak dalam kejahatan, saudara. Itu kanak-kanak kalau dalam kejahatan, bukan ahli dalam kejahatan. Bukan luar biasa kanak-kanak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi kanak-kanak dalam kejahatan, tapi dewasa dalam pemikiran, saudara. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah firman Tuhan yang pagi hari ini Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin kita dewasa, saudara, dalam pikiran kita, cara berpikir kita. Kalau dulu kita hanya mikirnya nipu, mencuri supaya dapat berkat misalnya, saudara. Sekarang mulai berpikirnya berubah, kerja, rajin, jujur, dan menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga ada berkat dalam hidup kita. Itu dewasa dalam pemikiran. Tapi kanak-kanak dalam kejahatan, saudara. Kalau dulu, saudara, suka memeras orang. Karena punya hak, punya pengaruh, punya kedudukan, saudara. Sekarang beda. Sekarang, saudara, justru suka memberkati orang. Bukan lagi memeras orang, saudara. Setelah ikut Tuhan, saya waktu ingat Sakyus misalnya, saudara. Dia rindu
kali ketemu Yesus. Dia seorang pemungut cukai. Saat itu saudara, pemungut cukai, Zakius sebagai pemungut cukai banyak memeras orang karena merasa kesempatan, saudara. Ya, tapi setelah itu saudara, waktu dia lihat Yesus, dia sulit naik pohon ara. Tapi Yesus bisa tahu, Zakius, ya aku akan ke rumahmu. Dia kaget sekali. Ya, Yesus bisa tahu, lalu dijaklah ke rumahnya. Sementara di rumah Zakius, banyak orang Farisi, ahli Taurat mengejek, kenapa Yesus rumah orang berdosa, pemungut cukai seperti Zakius, saudara. Zakius, ya lihat aja tahu, dia masuk, dia ambil hartanya. Dia berkata, siapa yang dulu aku peras, aku akan kembalikan berlipat-lipat ganda, saudara. Bahkan dia siap ya keluarkan uangnya untuk sekarang memberkati orang, bukan memeras orang. Itu kehendak Tuhan, itu keinginan Tuhan. Siajak saudara, kita juga sama. Dulu mencuri, dulu menipu, sekarang enggak, kerja. Lalu ya berdoa, menyenangkan hatinya Tuhan, terima berkat. Dulu memeras saudara, ya sekarang jangan, saudara, ganti memberkati. Dewasa cara berpikir, tapi kanak-kanak dalam kejahatan, saudara. Misalnya lagi lah, dulu suka nyembah ya tempat-tempat keramat berhala, saudara. Sekarang cara berpikirnya sudah beda, sudah sadar. Sekarang cari Tuhan, saudara. Suka ibadah, saudara. Suka pondok Daud, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, dulu suka gosip, wah gosipin orang-orang. Wah, jelek-jelekin orang-orang. Wah, malah jelekkan gereja juga. Jelekkan sesama jemaat. Jelekkan hamba Tuhan. Sekarang beda, saudara. Ya, kanak-kanak dalam kejahatan. Tapi dewasa di dalam pemikiran kita. Sekarang suka gospel. Saudara, wah firman, saudara. Wah, saudara luar biasa, saudara. Tidak lagi gosip, tapi gospel. Ya, firman, saudara. Ya, saya percaya luar biasa. Dulu suka membalas gitu, saudara. Ya, wah aku balas nanti. Tapi sekarang suka mengampuni. Yang dipikirkan, ya aku mengampuni. Bagaimana bisa memulihkan hubungan. Itu dewasa, saudara. Saya percaya itu baik sekali, saudara. Dulu suka jelek-jelekan misalnya orang lain. Dulu jelek-jelekan pekerjaan Tuhan. Sekarang justru bersaksi, aku diberkati di keluarga Allah. Wah, luar biasa sekali, aku bertumbuh, saudara. Ya, sekali lagi, ya kanak-kanak dalam kejahatan dosa, tapi dewasa dalam pemikiran. Satu lagi lah, saudara, misalnya, saudara, ya dulu suka berzina, saudara. Lalu setelah dalam Tuhan, sekarang bukan berzina, saudara, tapi penginjilan. Kalau dulu perzinahan, ganti penginjilan, saudara. Saya ingat perempuan Samaria, ya, yang ganti-ganti pria, terus 4-5 kali, saudara. Tapi setelah ketemu Tuhan, dia mulai berubah. Dia tidak lagi terus memikirkan perzinahannya, bawa banyak orang ke neraka. Sekarang mulai memikirkan penginjilannya, bagaimana bersaksi, bagaimana mengajak orang sehingga hidupnya bisa dipakai Tuhan. Bawa orang kepada Tuhan, bawa orang ke surga, saudara. Jadi saya percaya itu pesan penting sekali. Ya, dewasa dalam pemikiran, tapi kanak-kanak dalam kejahatan. Sejak saudara renungkan, saya percaya Roh Kudus akan wahyukan saudara. Bukakan hal yang penting dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa. Ya, Tuhan ingin pakai setiap kita. Tadi pujian masuk rencana Tuhan. Rancangan Tuhan adalah menjadi kepala, bukan ekor. Oh, dipakai saudara, memimpin saudara. Bukan hanya buntut terus. Tapi kita harus menjadi pemimpin yang dewasa. Saya kemarin baca ya Pengkhotbah 10:16, tapi ya terjemahan bahasa sehari-hari, saudara.
ditulis, celakalah negeri yang rajanya muda belia. Punya arti muda, nggak dewasa. Dan para pembesarnya semalam suntuk berpesta pora. Ada kuasa, tapi kalau kanak-kanak rohani kacau semua, saudara. Ya, bahaya sekali, saudara, bisa mendatangkan celaka. Maka hari ini sekali lagi, saudara, sejak kita sungguh-sungguh ya mulai bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam rohani kita, bertumbuh ya saudara di dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam pemikiran kita dan banyak saudara. Ya, jadi saudara kita mulai bertumbuh, saudara. Gimana caranya, saudara? Ya, kalau tentang pemikiran, supaya pikiran kita ya makin bisa berpikir secara dewasa. Yang pertama ya pasti belajarlah firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan seperti ini, saudara. Rajin dengarkan firman, baca firman. Setelah itu jangan lupa renungkan siang dan malam. Firman Tuhan berkata kalau kita suka renungkan firman siang dan malam, kita seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai air. Maka dia akan terus menghisap air kehidupan. Terus makin bertumbuh, dan akhirnya berbuah, saudara. Jadi sungguh-sungguh, saudara, terus saudara belajar, mendengar, renungkan firman, dan pasti harus dilakukan, saudara. Direnungkan, mengerti, nggak dilakukan, nggak ada apa-apanya. Tapi juga, saudara, ya belajar apa, saudara, membangun hubungan yang makin nyata dengan Tuhan. Makin nyata dengan Tuhan, makin nyata dengan Tuhan, makin kenal dengan Tuhan, makin dekat dengan Roh Kudus. Karena kita tidak bisa mengerti firman kalau tidak dibukakan Roh Kudus. Kita tidak bisa menangkap kalau tidak diwahyukan Roh Kudus. Kita nggak punya kuasa ya dalam firman itu kalau tidak dijadikan rema oleh Roh Kudus. Saudara, sementara ya terus ya belajar firman Tuhan, renungkan dalam hadirat Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, saudara, maka saudara akan bertumbuh. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Mau memang berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jangan bangga terus kanak-kanak. Jangan sampai, saudara, saya rindu ya keluarga Allah, jemaat keluarga Allah sudah 1 tahun, 5 tahun masih gak ngerti firman, masih gak bisa apa-apa. Jangan sampai, saudara. Ya dulu karena saya ngalami, wah gak bisa apa-apa, gak bisa dipakai Tuhan. Harus sungguh-sungguh bertumbuh. Nah ini ada pertumbuhan yang luar biasa. Ada juga buah roh dalam kehidupan kita. Saya ajak kita baca 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Dulu ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku bermain seperti berkanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak dulu. Ya ketika aku kanak-kanak. Saudara, di sini dikatakan aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Wajar. Dulu saat kita kanak-kanak semua seperti itu. Saudara, berkata seperti kanak-kanak. Perasaan kita seperti kanak-kanak. Pikiran kita kanak-kanak. Ngomongnya ya. Ini ngomongan anak kecil gitu, saudara. Salah ya, banyak orang maklum bahwa memang kanak-kanak kok, saudara. Ya saudara. Oh saudara, berpikirnya indah itu orang maklum. Tapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Harus ditinggalkan. Mulai saudara berkata-kata secara dewasa. Kemarin saya ajarkan dewasa dalam perkataan. Ngerti bagaimana berkata. Jangan berkata yang sia-sia.
Jangan berkata yang menyakiti hatinya orang lain. Jangan berkata yang membuat perselisihan. Jangan berkata menjelek-jelekkan, saudara. Jangan berkata sungut-sungut dan tidak baik. Dewasa dalam perkataan bisa menggunakan perkataan untuk membangun orang. Bisa menggunakan perkataan untuk membimbing orang. Bisa menggunakan perkataan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bisa menggunakan perkataan tepat waktu. Cara yang benar, saudara. Bahkan bisa gunakan perkataan untuk menciptakan sesuatu. Ada kuasa dalam kata-kata. Juga dalam perasaan, saudara. Ya, jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit rewel, dikit-dikit ribut gitu. Terus jangan, saudara. Ya, itu ditinggalkan, itu dulu, saudara. Kanak-kanak sulit diatur, oh jangan, saudara. Kanak-kanak ribut rewel, terus ada pas sedikit rewel, jangan. Tinggalkan itu. Ya, termasuk pikiran-pikiran. Ya, secara kanak-kanak rohani jangan. Ya, sekarang menjadi dewasa. Ya, meninggalkan kanak. Tapi berpikir dewasa. Dan saya percaya kalau saudara lakukan terus makin dewasa. Makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Jangan malas belajar firman Tuhan, saudara. Jangan malas beribadah, saudara. Jangan pakai hari ibadah, saudara, malah untuk yang lain goes gitu, saudara. Jangan pakai jam doa malah untuk gosip, saudara. Ngerasan-ngerasani, jangan dipakai kelompok sel, malah dinggowan, yang jelek-jelekan jangan, saudara. Ya, gunakan dewasa. Saudara, itu kerinduan dari Tuhan, itu pesan dari Tuhan. Dan itu akan berkati hidup kita sendiri, hidupmu, hidup saya. Itu akan berkati keluarga kita. Itu akan memberkati sesama. Yang lebih penting juga akan memberkati pekerjaan Tuhan. Berpikirlah dewasa. Jangan dikit-dikit saudara tersinggung. Jangan dikit-dikit terus mogok. Jangan dikit-dikit undur. Jangan dikit-dikit sakit hati, saudara. Tapi sebagai orang dewasa bisa lapang hati. Sebagai orang dewasa bisa berpikir panjang. Aku kalau undur hilang malah nanti jalan hidupku nggak bener. Ya tidak akan mengalami kasih karunia. Mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Jadi dewasa. Hanya yang bertumbuh jadi dewasa akan mengeluarkan buah roh. Ya, buah-buah jiwa yang diselamatkan. Berkenan bagi kerajaan Allah. Saya percaya sebagai orang tua pasti suka anaknya makin dewasa. Baik saudara yang masih muda, ya, atau remaja sekalian, kanak-kanak, atau yang sudah umur, yang sudah tua. Dewasa rohani. Dewasa dalam pikiran. Dewasa dalam kata-kata, dewasa dalam ambil keputusan, dewasa dalam pelayanan. Ya, maupun saudara yang muda, yang secara umur pelayanan belum lama ikut Tuhan, belum lama melayani, maupun yang sudah lama ikut Tuhan, sudah lama melayani, terus bertumbuh dewasa. Tadi saya tertarik. Tuhan ingatkan 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Paulus berkata pada Timotius, jangan sampai orang anggap engkau karena apa? Engkau muda. Tapi apa? Jadilah teladan. Malah jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadi teladan, saudara. Dalam tingkah lakumu, tingkah lakunya jadi teladan, saudara. Dalam kasihmu, kasihnya jadi teladan, saudara. Dalam kesetiaanmu, kesetiaannya jadi teladan. Dalam kesucianmu jadi teladan. Itu adalah kerinduan seorang bapak rohani kepada anak rohaninya bernama Timotius.
Dan saya bersyukur Timotius adalah anak rohani yang baik. Dia terus bertumbuh, dia bertumbuh, dia bertumbuh, dia bertumbuh. Saudara, sejarah menceritakan dia bertumbuh luar biasa sekali. Dipakai Tuhan luar biasa sekali, saudara. Dan itu anugerah yang luar biasa. Jadi bagi saudara yang masih muda maupun yang sudah tua, ikut Tuhan, melayani Tuhan, yang baru maupun yang sudah lama. Saudara sekali lagi, dewasalah di dalam Tuhan, dalam rohani, dalam iman. Saudara, itu kehendak Tuhan. Maka kita akan lihat karya Tuhan. Saya senang saudara, kemarin ya Rabu dan Kamis ya saya bisa lihat anak muda yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, dewasa secara rohani pelayanan. Masih ingat Sefanya umur 16 tahun, ini sudah disaksikan. Dia dengar firman, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, ya jiwa, pikiran, tangkap. Itu hukum, itu sepenuhnya saudara. Lalu kasih sesama seperti dirimu. Artinya kita mau diselamatkan, kita mengasihi orang lain supaya bisa diselamatkan. Lalu dia terbakar karena Tuhan berkata sepenuhnya, sepenuhnya. Lalu Tuhan tingkatkan, ya sepenuhnya itu berani jadi kayu bakarnya Tuhan. Berani korban waktu, tenaga, pikiran dan semuanya. Dan setelah dia bergumul caranya, Tuhan bukakan pakai media TikTok. Akhirnya hanya 1 bulan, kebetulan 5 minggu. Dia ya, viewernya banyak, dia bisa bawa orang, ajak orang 243. Bagi saya itu hebat, itu luar biasa. 1 bulan 243. Maka saya itu diarahkan, diberikan pada Litbang untuk bagi kelompok saya. Saya dengar itu kagum. Tapi saya tahu dia dipakai Tuhan. Dia waktu bersaksi kemarin, dia masih terasa terharu, masih dalam zaman Tuhan. Luar biasa sekali. Waktu dia ke gereja, dia minta pengurapan double pelipat gandaan untuk selamatkan jiwa. Dewasa cara berpikir, saudara. Dewasa di dalam pelayanan, saudara. Bisa dipakai luar biasa. Saudara, saya percaya bukan hanya dia. Tuhan ingin pakai sebanyak mungkin. Dan saya percaya itu bukti Yesaya 60. Orang-orang, bangsa-bangsa berbondong-bondong datang. Ya, satu lagi di live streaming ada satu anak bernama Wilbert Justin, saudara. Ya, umurnya baru 11 tahun. Ya, ini kesaksian ibunya ya. Ibunya menyaksikan anaknya ini. Ya, jadi anaknya Wilbert ini umur 11 tahun. Sejak ikut UC pada ulang tahun gereja September 21. Jadi baru berapa bulan ya saudara. Wilbert dilawat oleh Roh Kudus. Jadi sekalipun dia masih umur 11 tahun dilawat oleh Roh Kudus. Temanya saat itu apa saudara? Nyalakan apinya. Saudara masih ingat temanya ulang tahun dilawat saudara. Ya, Wilbert benar-benar saudara menyala, saudara nyala. Lalu saudara mengalami perubahan total dalam hidupnya. Menurut ibunya setiap Rabu dan Kamis sangat antusias ikut ya Zoom live streaming with Pastor Obaca. Selalu ikut, saya lihat selalu ikut saudara. Dan dengarkannya sungguh-sungguh saudara. Bawa laptop saudara, dicatat saudara apa yang diajarkan. Bahkan dia sudah siap-siap ikut Zoom sejak jam 5. Mulainya jam 6 dia sudah nunggu jam 5. Sudah siap jam 5 saudara. Dia sudah standby di depan laptopnya. Lapar dan haus akan Tuhan saudara. Dan sungguh-sungguh sekali saudara. Wilbert lakukan semua itu atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Bukan disuruh orang tuanya. Kesadaran kemauannya sendiri saudara. Tidak ada yang paksa. Wilbert senang juga ikut Pondok Daud, ikut saudara. Misbah doa pagi lah, ini mungkin Wilbert dengerin juga. Ya, bahkan kadang-kadang doa puasa, saudara.
anak umur 11 tahun. Wilbert juga banyak membantu kami sebagai orang tua. Karena setiap hari Minggu kami melayani onsite ibadah ya IRA 1 di Keluarga Allah Jakarta, New Soho. Jadi orang tuanya dari Bogor ke Jakarta, saudara, setiap minggu melayani. Ya, jaraknya 43 lah. Wilbert waktu orang tuanya harus di sana pasti ya pagi berangkat sampai sore baru pulang. Wilbert bisa ya bantu membuatkan dan memberikan susu pada adiknya, bisa membuatkan susunya, sudah memberikannya, memberikan makan, bahkan memandikan adiknya. Umurnya berapa ya? 18 bulan kemarin dia. Kalau bisa. Adiknya baru 8, dia bisa membuatkan susu, ya, terus nyuapin, saudara, siapkan makanannya sebuah, memandikan adiknya yang umur 18 namanya Samuel. Ketika kami pulang dari pelayanan gereja, Samuel yang kecil sudah rapi dan sudah makan. Sehingga otomatis pekerjaan saya di pagi hari sudah diselesaikan. Bisa membantu orang tua seperti ini. Jadi sekali muda ingat. Jangan orang anggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan. Luar biasa, saudara. Dan kalau kita, saudara dengar, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Pelayan Tuhan yang dewasa dalam Tuhan. Maka kita akan dipakai. Yesaya 40 akan dinyatakan luar biasa. Tapi dengar, hanya yang dewasa yang bisa dipakai. Kalau engkau datang di ladang sedang tuayan besar. Orang tua bawa anak. Orang tua akan menuai. Anak paling main. Gak bisa dipakai untuk menuai. Betul saudara ya? Jadi hanya bisa dipakai kalau kita dewasa. Hanya orang dewasa diberkati mau jadi berkat. Hanya orang dewasa diselamatkan mau menyelamatkan. Hanya orang dewasa dimuridkan dan memuridkan. Hanya orang dewasa bisa diberi kepercayaan, kelimpahan kekayaan. Kalau anak-anak nggak bisa, rusak, hancur semua. Hanya orang yang dewasa rohani bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Kalau tidak, nggak bisa. Sudah. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Yang kumaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik. Ya, itu sekitar 12 tahun. Sedikit pun ia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Sama seperti seolah-olah nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Ya, tetapi ia berada di bawah perwalian pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Dianggap ya sudah akhir balik, sudah mulai dewasa. Demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takluk pada ya roh-roh dunia, hidupnya lemah, hidupnya kalah, belum bisa dipercayai. Diberikan ya kepercayaan, diberikan anugerah. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara padamu seperti dengan orang yang manusia, dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan padamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Paulus mau memberikan pengajaran-pengajaran yang bagus, yang penting. Tapi nggak bisa. Kanak-kanak mereka nggak bisa menerimanya karena kanak-kanak kehilangan pengajaran yang penting. Kita ini sebetulnya mewarisi janji Abraham. Dia bapak secara rohani kita. Ada janji Tuhan pada Abraham.
diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa sampai ke bangsa-bangsa. Saudara, itu kita berhak nerima, mewarisi janji Tuhan pada Abraham. Orang anak-anaknya orang percaya, kita semua. Tapi dengar, kalau kita masih kanak-kanak, di pemandangan Tuhan kita kanak-kanak, kita belum akan diberikan warisan itu. Belum bisa karena nanti akan kacau rusak. Pesan Tuhan yang penting jadilah dewasa. Saya tutup dengan satu kesaksian saat salah satu pelayan mendengar saya ngajar pemuritan tentang kedewasaan. Terima kasih buat pemuritan siang ini menjadi rema dalam hidup saya menjadi dewasa rohani. Ya, bangun sungguh-sungguh pribadi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus Maha Tahu, Maha Karya. Tuhan sudah menyiapkan tuan yang besar-besaran. Lawatan yang besar-besaran. Dengan kedewasaan rohani. Kita memiliki buah roh. Berani ngomong untuk kebaikan. Menegur, meluruskan yang benar, menasihati. Jangan sampai ada yang jangan sampai ada perpecahan. Jadi pendamai, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Ciri-ciri dewasa rohani, saudara. Mudah diatur, tanggung jawab, lapang hati. Ya, siap mau diproses, dibentuk. Dan selalu berbuah untuk Tuhan dan sesama. Siang ini saya dapat rema yang sangat luar biasa. Dia tahu pengajaran itu Tuhan pakai untuk bicara bagi dia. Terima kasih Pak Obaja untuk pemuritan siang ini. Tuhan berkati. Saya tidak perpanjangkan. Saya ajak seperti firman ini. Selama 1 minggu. Jadilah dewasa. Jangan kanak-kanak terus. Kanak dalam kejahatan, tapi dalam Tuhan dewasa. Dulu kanak, sekarang sudah dewasa, tinggalkan sifat kanak, dewasa. Ini saatnya Tuhan memberi kepercayaan. Tuhan sedang cari orang, dipakai luar biasa. Kita dapat contoh anak-anak 11 tahun, 16 tahun, dipakai Tuhan luar biasa. Ayo saudara, dewasa. Kita pujikan tentang Roh Kudus tadi. Minta Roh Kudus, saudara. Hanya Dia. Bekerjalah sekarang. Minta Tuhan jamah supaya kita bisa tangkap firman dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Mengubah semua kegelapan hidup kami menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Bagi setiap kami tempat ini. Ku terima lawatanmu, hidupku, mujizat terjadi sekarang. Pakai lagu ini menjadi doa, saudara. Roh Kudus yang terus membuat kami bisa makin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima
Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Berkaryalah Roh Kudus, semua berkata-kata pada Tuhan. Jadikan Tuhan doa di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Seri khotbah dewasa. Tuhan, kami diberi pewahyuan. Kami dibukakan pengajaran-pengajaran yang terus makin dalam, Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami makin dewasa di dalam Tuhan. Kanak-kanak dalam kejahatan, tapi dewasa di dalam kebaikan, dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti pada saat ini, dimanapun mereka berada, keadaan apapun mereka sedang alami. Tuhan, Kau dengarkan doa-doa. Ampuni Tuhan yang salah, yang berdosa. Tuhan, ampuni Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah Tuhan. Roh, supaya sungguh-sungguh Tuhan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Oh, supaya sungguh-sungguh Tuhan berjalan dalam tuntunan-Mu. Oh, lebih lagi mendekat pada Tuhan. Lebih lagi terus diisi dengan firman, diisi dengan pengurapan dan hikmat-Mu, sehingga makin dewasa. Beri kami hati yang bisa mengerti. Beri kami hati yang bisa percaya. Beri kami hati yang bisa taat Tuhan. Dan terus Tuhan Kau bimbing. Dan terus Tuhan Kau pakai. Sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Sehingga hidup kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami berguna Tuhan. Dan Kau yang berkarya Tuhan, pakai gereja-Mu. Keluarga Allah terus Tuhan mengembalakan, memuridkan jemaat sebaik mungkin Tuhan, membawa pendewasaan rohani. Hari ini kami juga bawa semua doa-doa yang dipanjatkan, yang dibutuhkan. Oh, sembuhkanlah Tuhan bagi yang sakit, sehingga sungguh-sungguh dengan tubuh yang sehat melayani Engkau Tuhan. Berkatilah Tuhan yang kekurangan, sehingga sungguh-sungguh dengan berkat-Mu bisa jadi berkat bagi keluarga, bagi gereja-Mu, bagi sesama. Tuhan, Kau mendengarkan setiap doa Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup, yang membutuhkan keturunan, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan rumah, yang membutuhkan Tuhan jalan keluar, yang membutuhkan mujizat Tuhan, yang membutuhkan jawaban-jawaban doa Tuhan. Sekali lagi kami bawa di hadapan-Mu. Kami ketuk pintu hati-Mu Tuhan. Bukakanlah pintu hati-Mu. Biarlah hari ini menjadi hari jawaban doa daripada Tuhan. Bahkan berikanlah lebih daripada yang bisa diminta, lebih daripada yang bisa dibayangkan, lebih daripada yang bisa diinginkan dalam hati kami. Karena Engkau Tuhan melampaui segalanya. Tuhan, sekali lagi Roh Kudus, berkuasalah atas gereja-Mu ini. Berkuasalah atas hidup setiap kami. Dan tuntun kami, pakailah kami Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur. Dan kami serahkan semuanya dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, saya percaya kita diberkati. Biarlah firman ini sungguh-sungguh saudara jadi kehidupan kita. Tidak ada lagi yang terus kanak-kanak rohani, tapi sejak saat ini dewasa rohani. Ya, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat bagi keluarga, ya bagi sesama, dan hanya banyak orang bisa diselamatkan melalui hidup kita. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu besok pagi. Masih ada, lalu Sabtu, Minggu ibadah raya. Jangan sampai lupa saudara. Belajar seperti Sevanya ya, yang umur 16 tahun. Tapi bisa dipakai Tuhan. Bawa banyak orang. Gunakan sekali lagi gadget saudara. Pakai untuk bersaksi. Pakai untuk mengundang, mengajak. Bahkan secara pribadi saudara. Saya percaya saatnya saudara juga akan dipakai luar biasa.
Ya sekali lagi Tuhan berkati saudara semua.